Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Akyar. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus audit penggajian dan personel. Untuk pertama, apa itu manajemen SDM dan mengapa itu penting? Manajemen SDM itu adalah rangkaian aktivitas untuk mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Mengapa itu penting? Karena karyawan adalah aset utama organisasi. Tanpa pengelolaan SDM yang baik, kinerja organisasi tidak akan maksimal. Selanjutnya ada 6 fungsi pokok manajemen SDM. Yang pertama ada perekrutan atau pengangkatan. Ini adalah proses mencari, menarik, atau memilih calon karyawan yang tepat. Lalu yang kedua ada pelatihan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu menilai kinerja karyawan sebagai dasar pengembangan dan penghargaan. Lalu yang keempat ada konseling atau bimbingan, yaitu memberi dukungan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pada karyawan. Lalu yang kelima ada promosi, itu ada peningkatan jabatan karyawan. Lalu yang terakhir ada kompensasi, yaitu pemberian gaji, tunjangan, dan insentif yang adil. Lalu selanjutnya ada pengujian transaksi penggajian, yaitu bertujuan dengan memastikan semua proses penggajian dilakukan dengan tepat, transparan, dan sesuai regulasi. Fungsinya minimalkan risiko kesalahan dan memastikan akuntabilitas. Lalu ada proses audit. Yang pertama ada pengujian pengendalian, yaitu untuk menguji efektivitas sistem internal. Dan yang kedua ada prosedur substantif, yaitu menguji kebenaran transaksi yang tercatat. Apakah transaksi itu sudah benar atau belum? Baik, selanjutnya ada 6 asersi manajemen dalam audit penggajian. Yang pertama adalah keterjadian. Keterjadian yang dimaksud adalah apakah transaksi gaji benar-benar terjadi dengan valid. Lalu yang kedua ada kelengkapan, yaitu apakah semua transaksi gaji sudah dicatat. Lalu yang ketiga ada pengesahan, apakah transaksi telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Lalu yang keempat ada akurasi, apakah nilai gaji dihitung dan dicatat dengan benar. Lalu kelima ada pisah batas, apakah transaksi dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Dan terakhir ada klasifikasi, apakah transaksi dimasukkan ke akun yang benar. Lalu tahap akhir ada pengujian saldo dan evaluasi. Yang pertama ada pengujian saldo perkiraan, yaitu auditor memeriksa saldo akhir terkait penggajian. Tujuannya untuk memastikan keberadaan hak dan kewajiban serta penyajian yang wajar. Yang kedua ada evaluasi temuan audit, yaitu membandingkan total kesalahan yang ditemukan dengan batas toleransi salah saji. Jika salah saji tersebut lebih kecil dari batas toleransi, laporan dianggap wajar. Namun apabila jika salah saji tadi lebih besar dari batas toleransi, perlu dilakukan penyesuaian dan auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan. Baik, kesimpulannya, audit siklus penggajian dan personel sangat krusial untuk memastikan pengelolaan SDM berjalan efektif dan akuntabel. Proses audit mencakup pengujian transaksi berdasarkan 6 arsesi tadi dan pengujian saldo. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang terkait dengan biaya personel telah disajikan dengan wajar. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.